kelompok 4 S1 Keperawatan akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang penulisan kata atau penggunaan kata. Di sini saya sendiri ada Syifa Nur Ramdhani dan ada rekan-rekan saya yaitu Audia Febriani, Siti Nur Fadilah, Sofi Febriani, Nur Palah, dan Yuswandi Effendi. Yang pertama-tama materi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kata dasar, di mana kata dasar ini adalah kata yang dapat berdiri sendiri, yang terdiri dari morfem tunggal dan morfem gabungan. Nah, pada kata dasar ini belum adanya penambahan atau perubahan bentuk yang dapat mempengaruhi maknanya. Dan kata dasar ini yang nantinya akan menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Tadi kan sebelumnya ada kata morfem. Jadi kata morfem ini adalah satuan gramatikal terkecil atau kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa yang memiliki makna untuk membedakan kata jamak, masa lampau, dan sebagainya. Jadi singkatnya ini kata dasar adalah kata yang paling sederhana yang belum memiliki kata imbuhan. Contohnya Nana minum air putih, dimana kata dasar ini adalah kata minum. Ada contohnya yang lain, ayah naik motor ke kantor, bibi masak sayur bayam. Yang terakhir ada kami main bola voli setiap hari Minggu. Yang kedua ada kata berimbuhan, di mana kata imbuhan ini adalah kata yang ditambahkan kepada kata dasar untuk mengubah atau menambahkan makna pada kata dasarnya. Nah, ada jenis-jenis kata berimbuhan. Yang pertama adalah awalan atau prefix, contohnya se, ke, ber, dan di. Yang kedua ada sisipan atau infix, contohnya adalah in. Yang ketiga ada akhiran atau sufiks, contohnya adalah i dan nya. Dan yang terakhir ada konfiks atau simofiks yang berupa awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus. Nah, contohnya itu ada ibu memasak nasi goreng. Nah, kata dasarnya ini adalah masak dan mendapatkan imbuhan me, jadi kata dasar itu berubah menjadi kata memasak yang memiliki arti subjek melakukan tindakan. Dan adapun kata imbuhan yang lain seperti api itu membakar sebagian hutan dan Pak Guru mengajar pelajaran bahasa Indonesia, di mana kata imbuhannya itu ada mengajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata ulang. Kata ulang adalah kata yang terjadi pengulangan pada kata dasarnya. Untuk kata-katanya ada ramah-ramah, hati-hati, sia-sia, dibesar-besarkan, dan terus-menerus. Untuk contoh kalimatnya ada menurut anak-anak Sandi sangat ramah. Rita terus-menerus melakukan kesalahan dalam melukis. Miko diperingatkan oleh ibunya untuk berhati-hati saat keluar rumah. Tidak ada yang sia-sia ketika kegagalan itu terjadi. Retno sering membesar-besarkan masalah. Di sini saya akan menjelaskan kata ulang. Yang pertama ada ramah, ramah. Yang kedua terus menerus. Yang ketiga hati-hati. Yang keempat sia-sia, dan yang kelima dibesar-besarkan. Adapun contoh kalimatnya seperti yang pertama, menurut anak-anak Sandi sangat ramah. Yang kedua, Rita terus-menerus melakukan kesalahan saat melukis. Yang ketiga, Miko diperingatkan oleh ibunya untuk berhati-hati saat keluar rumah. Yang keempat, tidak ada yang sia-sia ketika kegagalan terjadi. Dan yang kelima, Retno sering membesar-besarkan masalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggalan kata. Di sini ada contohnya. Yang pertama bentrok. Acara besok bentrok dengan jadwal operasi. Yang kedua sombong. Teman-teman itu sangat sombong sekali. Yang ketiga sanggup. Contohnya ia sudah tidak sanggup berlari lagi. Yang keempat merasakan. Dia merasakan nyeri. Yang terakhir makanan. Nino diberi makanan oleh Andi. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Sophie. Akan menjelaskan mengenai kata depan di, ke, dari, untuk, dan sampai. Seperti kita ketahui, kata depan terletak di depan kata benda
Kata sifat kata keterangan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sedangkan kata untuk menyatakan tujuan sasaran, sampai untuk menyatakan batas tanpa waktu, dan kata depan akan menunjukkan objek. Contohnya seperti di mana membeli roti itu, ke Gara pergi ke rumah neneknya. Dari mana suara bising itu berasal, untuk Nendra memberikan bunga untuk Kara, sampai hari Selasa sampai lusa dia tidak akan ada di rumah. Partikel atau kata tugas. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Untuk contoh-contoh katanya ada kata lah, ka, pun, dan tah. Untuk contoh kalimatnya ada bacalah buku itu. Apakah kemarin hujan deras? Aku pun bisa mempraktikkan renang gaya punggung seperti dia. Mereka pun bisa melakukan tugasnya. Siapakah gerangan yang akan memborong makanan itu? Di sini saya akan mempresentasikan tentang singkatan dan akronim dari kelanjutan audio. Jadi singkatan dan akronim itu adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan suku kata huruf besar yang dijadikan pola. Di sini saya akan ngasih tahu contoh dari singkatan dan akronim. Ini contoh singkatan. Singkatan contohnya TTD tanda tangan. Terus ada di sini juga PT perseruan terbatas. Terus yang ada lagi yang YTH itu yang terhormat, itu contoh dari singkatan. Kalau ini contoh dari akronim. Contoh dari akronim adalah PAM, perusahaan air mineral. Terus lagi di sini lagi ada HUT, hari ulang tahun. Dan di sini lagi ada WATA, waktu Indonesia Tengah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nurpala, yaitu kata ganti. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Di sini ada pengertiannya. Kata gantiku, kau, dan nya merupakan kata yang dengan kata lain seperti mengganti nama orang dan lain-lain. Contohnya, kamarnya sedang diperbaiki. Yang kedua, laptop ini boleh kupinjam. Yang ketiga, sudahkah kau mendapatkan edisi terbarunya? Yang keempat, kesalahanmu di masa lalu tidak akan berpengaruh saat ini. Yang terakhir, bukuku, bukumu, bukunya tidak ada di meja guru. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.